Kembali lagi dengan aku Risa Satika, salah satu tutor matematis di Akademi Keasrama ITB 2022-2023. Kali ini kita akan membahas bab-bab terakhir di Matematis 1. Semoga nilai yang kalian dapat dan ilmu yang kalian dapat berguna di kedepannya. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang himpunan dan pencacahan, peluang, dan pengubah acak. Kita mulai dari yang pertama, materi himpunan dan pencacahan. Di tutorial minggu ke-12, maksud saya adalah di tutorial minggu ke-13 nomor 9. Jadi, di sini terdapat soal. Misalkan U merupakan himpunan pegawai di suatu rumah sakit, misalkan D sama dengan perwakilan dokter, N perwakilan perawat, A perwakilan admin, F wanita, M pria. Nah, tuliskan notasi himpunan yang merepresentasikan kalimat berikut. Untuk himpunan dan pencacahan ini, materi yang disampaikan dan materi yang dipelajari cukup lumayan persis dengan yang SMA. Jadi, tidak terlalu membingungkan dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oke, yang pertama, notasi himpunan kumpulan dokter pria. Jadi, kalau misalnya kumpulan dokter pria, berarti kita harus notasikan dokter gabung dokter irisan pria. Jadi tulisannya D iris pria sama dengan himpunan X meliputi semua U dengan X, elemen D, dan X elemen M. Lalu untuk kumpulan admin yang juga perawat, berarti ini kita juga menggunakan rumus irisan. Berarti A iris N sama dengan X elemen U, yaitu X elemen A dan X elemen N. Kumpulan dokter wanita yang bukan admin. Jadi maksud dari C ini adalah dokter yang merupakan wanita, yang which is itu dokter iris wanita yang bukan admin. Berarti iris A komplement. Jadi D iris F iris A komplement. Jadi tulisannya adalah X elemen U, di mana X elemen D dan X elemen F, dan X yang bukan elemen A. Untuk sampai saat ini, menurut saya di bagian beberapa soal cukup mudah dikerjakan karena sesuai dengan pelajaran SMA sebelumnya. Lanjut untuk nomor selanjutnya. Di nomor selanjutnya saya mengambil soal nomor 11. Nomor 11 ini juga termasuk sesuai dengan pelajaran kelas 11 dan 12. Nah, survei terhadap 480 orang lulusan dari jurusan bahasa asing suatu universitas dilakukan untuk mengetahui kuliah bahasa asing yang mereka ambil selama mata kuliah. Hasil survei tersebut adalah sebagai berikut. 200 Spanyol, 178 Prancis, 140 Jerman, 33 bahasa Spanyol dan Prancis, 24 pernah kuliah bahasa Jerman dan Spanyol, 18 Jerman dan Prancis, 3 orang pernah berkuliah di ketiga bahasa tersebut. Nah, berapa banyak lulusan yang pernah kuliah minimal 1 dari 3 bahasa yang disebutkan, yang artinya setiap manusia itu yang dihitung adalah orang yang telah mengambil 1 bahasa, 2 bahasa, maupun 3 bahasa. Dan untuk yang nomor B, berapa banyak lulusan yang pernah kuliah hanya 1 dari 3 bahasa yang disebutkan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, saya akan memberikan tips agar menggunakan diagram lingkaran. Dalam penggunaan diagram lingkaran ini, kalian harus teliti karena ada beberapa yang mungkin jika tidak teliti akan salah semua. Nah, yang pertama kalian harus lakukan buat lingkaran sebanyak yang dia mau. Untuk hal ini, karena 3 lingkaran, buat 3 lingkaran, lalu cari titik yang mempunyai irisan semua
lingkaran. Nah, irisan semua lingkaran berada tepat di tengah-tengah sini. Kenapa harus yang mengiris 3 bahasa? Karena kita harus tahu dan mengeliminasi orang-orang yang mengikuti 3 bahasa tersebut. Dan sebelum itu, jika ada kasus ada orang yang tidak mengikuti kegiatan suatu kegiatan dalam diagram-diagram ini, maka ditaruh di luar terlebih dahulu. Maka tulis dia terlebih dahulu jika diketahui. Lalu jika ketiga-tiganya sudah diketahui, kan di sini ditulis 3 orang kuliah 3 bahasa. Nah, selanjutnya isi bagian yang 2. Jadi semakin lama itu semakin kecil semakin kecil jumlah anggota irisannya dari 3 ke 2 ke 1. Jadi dari yang ketiga isi 3, nah terus yang 15, 21, 30 adalah irisan dari 2 bahasa. Dari 30 itu 30 itu adalah 33 dikurang 3 orang yang sudah mengambil 3 bahasa. Terusnya 24 dikurang 3 jadi 21 karena sudah mengambil 3 bahasa, dan 18 kurang 3 jadi 15 bahasa, 15 orang. Terus sisanya tinggal di jumlah utuh dikurang irisan dan irisan. Hasilkan seperti ini. Namun jika kalian takut salah dan takut kurang teliti, ada beberapa rumus. Yang pertama adalah U sama dengan lulusan bahasa asing S bahasa Spanyol, P Prancis, J Jerman. Nah, N U itu 480 tertulis di sini. Terusnya untuk jumlah orang Spanyol 200, Prancis 178, dan Jerman 140. Nah, untuk jumlah Jerman gabung Spanyol itu 24, Spanyol gabung Prancis itu 33, dan Jerman gabung Prancis sama dengan 18. Dan orang yang mengikuti semuanya adalah 33. Nah, jadi cara mencari minimal pernah kuliah 1 bahasa yang disebutkan. Itu artinya orang yang melakukan produktivitas secara produktif, yang benar-benar tidak semuanya tertulis gitu. Karena 480 itu tidak semuanya benar, itu beberapa orang. Nah, jadi karena itu maka rumusnya adalah N gabungan semua anggota sama dengan NS ditambah NP ditambah NJ dikurang irisan-irisan yang telah terjadi ditambah irisan keseluruhan yang ada 3 orang itu. Sama dengan 200 tambah 178 tambah 240 dikurang 24 dikurang 33 dikurang 12 tambah 3. Jadi jumlahnya adalah 446 orang. Ini merupakan jumlah yang mengikuti dari 1, 2, dan 3. Lalu hanya ikut satu kelas, sama dengan N S U P U J. Maksudnya di sini adalah Spanyol gabung Prancis gabung Jerman dikurang N Spanyol iris P dikurang irisan lainnya ditambah irisan yang ada 3 orang itu. Lalu sama dengan 377 orang. Untuk bagian himpunan dan pecacahan, saya hanya memberikan 2 contoh soal tersebut. Namun jika ingin mengetahui pembahasan soal lainnya dapat ditanyakan di OA lain dan Telegram Matbis 2022-2023. Lanjut untuk soal selanjutnya. Mulai ke bagian pencacahan. Pencacahan itu ada peluang, ada kombinasi. Nah, peluang adalah cara kita mencari jika ada syarat. Namun, jika maksudnya permutasi. Jadi ada permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah
cara untuk mencari peluang ketika ada syarat, namun jika tidak ada maka melakukan kombinasi. Nah, peluang itu adalah berapa sih rasio yang bisa kita dapat dari keseluruhan kemungkinan yang ada. Jadi misalkan E dan F dua buah kejadian yang saling lepas. Karena kejadian saling lepas, maka E iris F itu tidak terdefinisi atau sama dengan 0. Dan misalkan PE sama dengan 0,2 dan PF sama dengan 0,5, tentukan peluang PE iris F, P komplement E komplement, C, P, E gabung F, dan P, E komplement iris F komplement. Nah, A itu P, E iris F dengan 0, karena ini merupakan kejadian saling lepas. Terus yang B, P, E komplement, berarti sisa dari peluang E. Jadi sama dengan 1 dikurang 0,2, karena sudah diketahui dari soal P sama dengan 0,2, sama dengan 0,8. P, E gabung F sama dengan jumlah peluang E ditambah peluang F, sama dengan 0,7. Lalu ada P, E komplement iris F komplement sama dengan ada rumus rumus cepatnya itu sama dengan P E U P E gabung F lalu dikomplementkan. Jadi 1 dikurang P E gabung F sama dengan 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Untuk soal selanjutnya, ini merupakan diagram Venn yang berhubungan dengan diagram pohon. Menurut saya, ini merupakan materi yang cukup sulit ketika membuat diagram pohon. Karena untuk SMA belum diajarkan, namun itu termasuk mudah. Mari kita belajar. Yang pertama adalah informasi pada diagram Venn. Gambarlah diagram pohon yang menyatakan peluang kejadian A, B, C, dan D. Tentukan PD, PA, PA, lupa itu apa artinya. Garis D, P, D komplement sama maksud saya adalah P, A, jika diketahui D, P, D komplement, dan P, B, jika diketahui D komplement. Nah, untuk membuat diagram pohon, yang pertama kalian buat adalah harus di bagian D komplement D dan D komplement. Menurut saya ini penting karena kita harus mencari dari yang terkecil lalu baru yang terbesar gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah D. D di bagian A. D di bagian A itu kan jumlahnya itu 25 ditambah 25 kan 50 ya. 50. Nah, maka kan hasilnya ketemu 25 per 50 seperti contoh yang telah saya tulis, 5 per 50 juga telah saya tulis, lalu juga kerjakan di bagian B dan C. Kemudian ditarik ke B dan C, lalu untuk A, karena jumlah keseluruhan anggota adalah 125, kayak 50 ditambah 40 ditambah 35, atau kalian bisa tulis cari di sini. Jadi 50 per 135 untuk A, untuk B 40 per 135, dan untuk C 35 per 135. Nah, untuk sebenarnya tidak ada aturan mau dari depan atau belakang, itu sebebas kalian, tapi kalau saya biasanya pakai kadang depan kadang belakang sesuai kejadian yang harus kejadian yang telah dijelaskan di soal, karena ini kebanyakan given D atau given D komplement. Nah, untuk PD sama dengan PD iris A tambah peluang D iris B ditambah peluang D iris C. Maka rumusnya adalah peluang D iris A itu sama dengan
peluang D dikali peluang A. Sama dengan seperti ini. 25 kali 50, 25 per 50 kali 50 per 125. Selanjutnya sama seperti itu, lalu ditambah-tambah-tambah dan sama dengan 60 per 125 sama dengan 12 per 25. Lalu untuk P, D, peluang D komplement sama dengan 1 dikurang peluang D sama dengan 1 dikurang 60 per 125 dari atas sama dengan 65 per 120 sama dengan 13 per 25. Lalu untuk yang P, untuk peluang A given D, itu rumusnya adalah P A, peluang A dikali peluang D given A, per peluang A dikali peluang D given A, ditambah P, peluang B dikali peluang D given B, tambah P, C kali peluang D given C. Nah, untuk yang bagian bawah, itu kita dapat singkat menjadi PD. Karena itu memang sudah dari sananya. Lalu, untuk atas kita tulis biasa. 50 per 125 dikali 25 per 50 sama dengan 25 per 60 per 125 sama dengan 25 per 60 sama dengan 5 per 12. Untuk P, untuk peluang B given D komplement sama dengan peluang B dikali peluang D komplement given B dibagi peluang D komplement sama dengan 40, 125 kali 20 per 40 sama dengan 65 per 125 sama dengan 20 per 65. Untuk tutorial pecahan sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa itu beberapa soal yang saya beri, dan untuk soal lainnya bisa kalian tanyakan di URL lain dan Telegram yang tercantum. Lalu untuk suatu lembaga, untuk materi selanjutnya adalah peubah acak. Peubah acak ini mungkin di SMA belum terlalu dibahas, namun untuk penggunaan dan penjelasannya termasuk mudah jika memperhatikan dosen yang telah mengajarkan. Nah, suatu lembaga melakukan survei mengenai banyaknya anggota dalam suatu keluarga. Survei dilakukan terhadap 1.000 keluarga yang dipilih secara acak. Hasil dari survei tersebut dapat dilihat dapat berikut: jumlah anggotanya ada 2-8, frekuensi kemunculannya ada 350, 200, dan seterusnya. Nah, tentukan distribusi peluang dari peubah acak X dengan X menyatakan jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga, lalu tentukan pula peluang keluarga yang terpilih memiliki anggota keluarga lebih dari 5 orang. Nah, untuk A sebenarnya ini mudah, karena hanya mengubah bagian ini saja, dan ini saja. Namun, karena kita harus mengubah di bagian ini X 2, 3, 4, 5, maka di bawahnya harus ditulis peluang X sama dengan X. Nah, karena peluang, maka diharuskan untuk mencari peluang di setiap jumlah anggota atau di setiap X. Caranya adalah kita menambahkan semuanya. Ini hasilnya sama dengan 1000. Lalu maka menghasilkan 350 per 1000, 200 per 1000, dan seterusnya. Nah, untuk B, tentukan peluang keluarga yang terpilih memiliki anggota keluarga lebih dari 5 orang. Peluang yang X lebih dari 5 orang itu di bagian keluarga 6, 7, dan 8. Kita tambahkan semuanya. Akan menjadi 0,08. Selanjutnya, sebuah perusahaan TV kabel berencana mengajukan tawaran hak siar TV kabel tersebut di salah satu kota A atau kota B. Jika kota A memberikan hak siar peluangnya 0,2, maka keuntungan yang diperoleh untuk 10 tahun ke depan adalah 10 juta dolar. Jika kota B memberikan hak siarnya peluangnya 0,3, perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam 10 tahun ke depan sebesar 7 juta dolar. Biaya untuk mengajukan tawaran di kota A adalah 250.000 dolar, sedangkan biaya di kota B itu sama dengan 200.000 dolar. Tentukan kota mana yang dipilih sebaiknya oleh perusahaan. Nah, kita harus highlight
bagian apa saja yang mungkin penting untuk kita ketahui. Yang pertama, peluang. Kita harus tahu peluangnya. Peluang untungnya segini, 0,2. Berarti ketika tidak untung, maka akan menghasilkan 0,8. Ini bagian yang tidak untung. Lalu untuk keuangannya itu menjadi X. Keuangan ini akan menjadi X, di mana X untung itu sama dengan 9750. Hal ini dikarenakan dikurangi biaya $50.000. Lalu kita dapat mencari keuntungan bersih setiap aksiar dengan cara 9.750 dikali 0,2 tambah peluang gagal yaitu 0,8 dikali minus 250.000 sama dengan segini dan menghasilkan 1.750.000 atau 1.750.000. Dan untuk yang B sama, karena ini 7 juta dolar dengan biaya $200.000, maka menghasilkan 6.800 dengan peluangnya adalah 0,3 dan sisa peluang menjadi untuk yang gagal. Lalu maka menghasilkan 6.800 dikali 0,3 tambah 0,7 dikali minus 200 jadi 1.900.000. Sebaiknya perusahaan tersebut memilih kota B karena memiliki keuntungan yang lebih besar, yaitu 1.900.000 atau 1.900.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.